Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru penggerak, perkenalkan, saya Sri Rumiati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Unit kerja saya SMP Negeri 1 Andong. Di sini saya akan menyajikan video tentang aksi nyata saya pada modul 2.3 Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Rumun. Oke, kita ngobrol dulu sebentar ya Bu ya. Oh iya, siap. Sebelum Bu Susi melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan direncanakan besok ya Bu ya? Iya, Oke, besok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Susi. Ini cuma terkait konfirmasi saja biar nanti proses pembelajarannya itu saya tahu itu nanti apa yang akan dilakukan oleh Bu Susi ketika di dalam kelas dan materi serta strategi apa nanti akan Bu Susi terapkan saat pembelajaran begitu. Iya, siap Bu. Apa ya? Ya, Saya mengganggu waktunya sebentar ya. Buatan. Baik, yang pertama Mbak, saya mau tanyakan ini. Kan rencananya besok pelajaran yang akan disampaikan nanti bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Bahasa Indonesia. Materinya apa? Jadi besok itu saya akan mengajar mapel bahasa Indonesia. Untuk materinya adalah mengenai unsur-unsur dari karya fiksi. Unsur karya fiksi ya. Nah, nanti pasti ada tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kurang lebih. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan besok, siswa itu mampu menuliskan informasi berupa unsur-unsur karya fiksi dari teks yang nanti akan saya berikan. Baik, itu tujuannya gitu. Kemudian strategi yang mau dipakai biar anak-anak kelihatan lebih tertarik gitu. Oh iya. Jadi untuk pembelajaran besok saya akan menggunakan media PowerPoint yang sudah saya susun sendiri. Lalu nanti untuk membuat pembelajaran jadi lebih menarik, saya akan menampilkan melalui LCD. Setelah itu saya jelaskan dulu pengantar materinya. Lalu akan saya buat kelompok, 5 kelompok dalam satu kelas. Nanti setiap kelompok akan diskusi untuk menemukan unsur-unsur dalam karya fiksi yang akan saya berikan. Oke, itu ya. Jadi sudah tertata dengan rapi konsep nanti besok pembelajarannya seperti apa. Betul ya. Jadi ada dengan sekolah kita kan ada LCD, jadi lebih bisa dimanfaatkan begitu ya, biar anak-anak lebih bisa tertarik untuk proses belajar dalam materi apa tadi karya fiksi, unsur karya fiksi. Baik. Ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan gitu. Bentar. Nah, bagaimana Bu Susi merencanakan untuk membangun hubungan positif dengan siswa, maksudnya biar anak-anak itu lebih bisa berrelasi, lebih bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, saya sering memberikan kesempatan bagi siswa untuk berani mengungkapkan pendapat atau mungkin menanyakan materi yang belum jelas. Saya selalu memberikan momen atau waktu bagi mereka untuk lebih berani dalam hal mencari informasi dalam hal materi yang disampaikan. Apabila mereka memang belum terlalu paham, nanti saya juga akan memberikan pertanyaan sebagai umpan balik untuk mengetahui apakah anak-anak itu sudah bisa menerima materi ini. Jadi diberi kesempatan anak-anak bisa bereaksi, bisa berhubungan baik dengan sesama teman maupun dengan guru. Itu untuk rencana hubungan positifnya. Kemudian mungkin hanya itu karena nanti saya juga lihat untuk RPP-nya ya Bu ya. Untuk rencana pembelajaran besok itu baik untuk sebelum pelaksanaan observasi ini mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada Bu Susi, yang perlu saya tanyakan maksud saya kepada Bu Susi untuk sebelum pembelajaran ini. Semoga besok saat observasi
Susi semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Susi untuk hari ini. Monggo silahkan untuk dilanjutkan kembali aktivitasnya. Mungkin masih harus mengajar kelas yang lain, itu silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu. Silakan untuk kepala kelas memimpin doa ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wajahnya ceria semua. Iya. Oke, sebelumnya akan saya rekap dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Dua orang. Dua orang? Siapa? Anggun ya? Apa ini mas? Oke, karena ini sekarang sudah mulai musim penghujan, saya minta semuanya menjaga kesehatan ya. Kita doakan bersama-sama semoga kedua temanmu bisa sehat kembali dan ikut belajar di sekolah ini. Ya. Oke, silakan boleh dibuka dulu bukunya untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya belum halaman berapa? Oke ya. Oke, sebelumnya kalian sudah paham atau belum apa yang namanya karya? Apa itu karya? Coba yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh angkat tangan dulu. Boleh, silakan. Suatu karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran, ya, merupakan hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran lalu menghasilkan sebuah karya. Ada lagi mungkin pendapat lain yang boleh, silakan. Sekali dari Pak Selsi, boleh sekali pendapatnya bagus ya. Karya fiksi adalah sebuah karya yang isinya berupa rekaan atau cerita dan hasil imajinasi dari pengarang. Ya, makanya disebut karya fiksi. Karya yang merupakan hasil rekaan, imajinasi, perpaduan antara perasaan dan pikiran. Sekarang kita akan lihat ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai menentukan unsur-unsur karya fiksi yang kita bahas. Terus tujuan yang kedua adalah menyajikan kembali informasikan unsur-unsur karya.
buku kelompok masing-masing ya. Sekarang sebagai evaluasi dari materi yang telah saya sampaikan. Hello. Sebagai bahan evaluasi dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan memberi sebuah tugas untuk kalian berlatih diskusi dengan teman-teman kalian. Coba kalian buka buku paket halaman 100. Ya, itu ada sebuah cerpen yang berjudul Kotak Sulap Taman. Itu merupakan salah satu cerpen sekitar 2 lembar ya. Saya ingin kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen Kotak Sulap Taman. Jelas? Tadi apa tugasnya? Apa tadi tugasnya? Mencari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Semua sudah menyediakan kertas folio ya? Saya bagikan. Silakan ditulis dulu anggota kelompok, lalu di bawahnya kalian susun dengan rapi apa jawaban atau apa unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tadi. Boleh silakan langsung sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tugas utamanya adalah mencari unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam sebuah karya fisik. Sudah diwakili teman kalian yang sudah mencari unsur intrinsik berupa tokoh dan latar. Saya rasa tadi jawabnya sudah sama semua ya dengan beberapa kemauan. Sudah tidak ada yang tanya tadi, sudah beberapa kemauan. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, dengan cara kita mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam karya fisik, maka ini akan mempermudah kita dalam nantinya mengulas sebuah karya
lanjutkan pada pertemuan di hari berikutnya ya tentang mengulas karya fiksi. Kalian silakan belajar dulu di rumah, baca-baca dulu materi mengenai teks ulasan karya fiksi. Lalu kita akan membahasnya di kelas. Jadi ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya? Berarti pembelajaran ini sudah cukup jelas ya? Baik, jika seperti itu, saya selalu berpesan kepada kalian untuk selalu belajar di rumah ya. Atas materi yang sudah kita pelajari, kalian belajar lagi di rumah agar kalian lebih mudah untuk memahami. Baik, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang. Kita sudah melakukan proses supervisi ya. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk ikut kelas bersama Bu Susi mengikuti pembelajaran Bu Susi. Nah, setelah tadi proses pembelajaran tadi tapi saya perlu sedikit bertanya. Kita konfirmasi saja. Kita nggak perlu belajar lagi tentang tadi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, menurut Bu Susi tadi dari proses pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Bu Susi bagaimana? Baik, setelah dilakukan supervisi oleh Bu Rumi, perasaan saya cukup baik dan saya juga merasa senang dengan kehadiran Bu Rumi di dalam kelas, karena dengan seperti itu saya juga bisa bertanya juga kepada Bu Rumi bagaimana ketika saya mengajar baik sesuai dengan SOP apapun. Tapi waktu saat supervisi memang ada sedikit rasa gugup, namun tidak apa-apa, itu sebagai pengalaman juga. Jadi itu ya pasti di awal itu bukan nanti tapi itu namanya proses nanti kalau sudah kesini akhirnya itu juga enggak nah pasti ada tadi dalam melakukan proses supervisi itu ada hambatan-hambatan atau apa namanya masalah yang mungkin tadi timbul menurut Bu Susi tadi ada nggak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Bu Susi rencanakan? Untuk proses pembelajaran tadi sebenarnya secara keseluruhan sudah baik, tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan pada saat proses pembelajaran, terutama saat diskusi. Ada beberapa anak di dalam kelompok itu mereka lebih sukanya bermain sendiri dan tidak ikut membantu dalam menyelesaikan soalan yang terjadi. Itu juga menjadi kendala bagi saya juga dan tantangan bagi saya bagaimana caranya agar bisa semua anak itu ikut andil dalam pemecahan masalah yang ada dalam soal yang saya Itu satu tantangan ya. Jadi anak itu tiap anak pasti punya karakter yang berbeda. Mereka punya ini apa namanya kemampuan yang berbeda. Itu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk Bu Susi tentunya dalam mengkondisikan anak di dalam kelas. Nah, untuk kedepannya tentu Bu Susi akan melakukan pembelajaran kembali karena nanti walaupun dengan metode ini atau dengan metode yang lain yang sudah Bu Susi terapkan, yang saya lakukan yang ini tahu ada nggak langkah-langkah khusus di kedepannya agar memperbaiki yang tadi? baik. Untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan apabila melaksanakan pembelajaran dengan metode seperti tadi atau metode berbeda, tetap akan terus mengawasi dan menasehati anak apabila saya melihat ada anak yang maaf kayak mungkin hanya ngobrol sama teman sendiri. Saya selalu berusaha menegur agar anak itu
kembali mengetahui porsi tanggung jawabnya itu apa juga. Jadi saya tetap berusaha untuk mengondisikan anak tersebut agar menjalin kerjasama dengan anggota yang lain, karena kerjasama dengan orang lain itu kan juga butuh kemampuan, butuh kemauan seperti itu. Oke, baik. Itu untuk rencana ke depannya ya, Bu ya. Baik, kemudian dari proses yang tadi, proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah Bu Susi lakukan bersama anak-anak tadi, menurut Bu Susi ada nggak sumber daya dari lingkungan sekolah ini yang masih belum termanfaatkan, mungkin atau peralatan atau apa? Untuk peralatan yang belum terlalu maksimal menurut saya ketika pembelajaran dengan menggunakan LCD, di kelas itu sebenarnya ada LCD, tapi kendalanya adalah beberapa LCD dalam kelas itu tidak bisa digunakan karena rusak atau kabelnya putus, sehingga apabila ingin menggunakan media LCD harus berpindah dulu ke ruang baca. Seperti tadi Bu yang kita lakukan, kita harus pindah dulu ke ruang baca, kita harus membawa LCD sendiri yang disediakan oleh TU, kita mempersiapkan pembelajaran itu cukup lumayan memakan waktu. Ya memang itu hambatan yang terjadi di sekolah kita Bu. Iya, ya saya juga merasakan Iya. itu. Jadi jika kita mau melakukan proses pembelajaran tapi ada sedikit masalah dengan jaringan LCD-nya, dengan alatnya, atau mungkin dengan jaringan listriknya, kita harus butuh waktu lebih lama ya dalam proses menyiapkan proses pembelajaran. Jadi semoga nanti setelah supervisi ini nanti, saya lihat tadi di RPP-nya Bu Susi juga sudah sesuai, mulai dari pengusahaan sampai dengan pelaksanaan atau inti itu juga semuanya sudah tercover, hanya kurang sedikit-sedikit, tapi mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik. Itu semoga ya nanti kita bisa melakukan pembelajaran lebih aktif lagi. Nah, yang menjadi PR ini ternyata ya bagi kita semua, bagaimana cara mengaktifkan semua anak dalam proses pembelajaran ini, sesuatu yang agak sulit karena anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Susi tentang proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih, selamat siang Bu Susi, semoga bisa jangan kapok ya kalau kita mau ikut lagi ya, mau ikut lagi ya. Tidak Ibu. Terima kasih Bu Susi, monggo silakan beraktivitas. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.